Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Filemon 1 ayat 8 sampai 22 dengan judul perikop permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tangguhkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, tujuan utama dari surat ini adalah permohonan Paulus kepada Filemon atas nama Onesimus, supaya ia mau menerima Onesimus dan berdamai dengannya. Ada banyak alasan mengapa Paulus memohonkan hal ini terhadap Filemon. Tapi mari pagi hari ini kita perhatikan ada dua alasan atas permohonan tersebut. Yaitu alasan pertama adalah adanya hubungan rohani antara Paulus dan Onesimus. Hal ini dapat kita lihat pada ayat 10 yang dituliskan Paulus, yaitu aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Onesimus adalah budak Filemon yang kabur. Tetapi setelah bertemu dengan Paulus pada saat di penjara dalam usia Paulus yang sudah tua, dan hal ini dapat kita perhatikan di ayat yang ke-9, dan kemudian mengalami pertobatan, maka status Onesimus bukan lagi budak, tetapi orang yang merdeka di dalam Kristus. Melalui hal ini, kita dapat melihat bahwa Allah kadang-kadang memberikan kehormatan dan penghiburan bagi hamba-hambanya yang sedang ada di dalam penderitaan. Tidak hanya mengerjakan kebaikan dalam batin kita saja, tetapi juga menjadikan kita berkat bagi orang lain. Bahkan penderitaan kita dapat membawa pertobatan bagi sesama. Lalu kemudian kita juga akan memperhatikan alasan yang kedua, yaitu pertobatan Onesimus menghasilkan kebaikan bagi Filemon dan Paulus. Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ke-11 dituliskan, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku.
Kata berguna dan tidak berguna sebenarnya menunjuk pada keberadaan seseorang sebelum dan setelah mengenal Kristus. Sebelum mengenal Kristus karena kehidupan dalam dosa, maka seseorang menjadi tidak berguna bagi kemajuan Injil. Tetapi pertobatan akan senantiasa mendatangkan perubahan yang membahagiakan, dari yang jahat menjadi yang baik, dari seseorang yang tidak berguna menjadi berguna, terutama bagi kemajuan Injil. Kehidupan seseorang yang bertobat akan dengan sepenuh hati menggunakan waktu, tenaga, talenta mereka bagi orang lain demi kemuliaan Tuhan. Saudara, melalui dua alasan ini, maka kita dapat semakin diteguhkan bahwa apapun kondisi kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, bahkan mungkin dalam masa-masa yang kelam, maka kehidupan kita tetap dapat dijadikan sarana oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Oleh sebab itu, marilah kita tetap setia kepadanya dan berpegang teguh pada janji-janjinya dalam kehidupan kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana sikap kita ketika kita berada dalam masa-masa yang sulit? Mari tetap berpegang pada kesetiaan dan janji-janji Allah dalam kehidupan kita, sehingga masa-masa yang sulit yang sedang kita alami dapat mendatangkan kebaikan, baik bagi diri kita sendiri maupun sesama. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Mari sungguh ajar kami untuk memiliki hati yang senantiasa bersyukur di dalam situasi kehidupan yang sedang kami jalani saat ini, Tuhan. Baik ketika kami sedang merasa bahagia, Tuhan, atau situasi hidup kami baik-baik saja, ataupun kami sedang ada di dalam masa-masa di mana pergumulan kami terasa semakin berat, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dapat digunakan oleh Allah, Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan, baik bagi diri kami sendiri, Tuhan. Kami semakin bertumbuh, Tuhan. Kami menjadi semakin serupa dengan Kristus melalui situasi-situasi dalam kehidupan kami, dan terutama kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, Tuhan. Kami rindu Allah terus menumbuhkan kami di dalam setiap musim hidup kami. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.